kita bisa memulai pengajian edisi bulan Syawal 1447 Hijriah. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi wa bikum fid dharain amin. Al-a'malu binniyat. An Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahu Imam al-Muhaddisin Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari Al-Ju'fi dan Abul Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi. Al-a'malu binniyat. Ini hadis tentang al-a'malu binniyat. Amal perbuatan ibadah itu dengan niat. Nah, apa maksudnya dengan niat? Qauluhu sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat, itu al-muradu la tuhsabul a'malu syar'iyyah illa binniyat. Pekerjaan ibadah itu kada dapat pahala kecuali pakai niat. Sembahyang harus berniat supaya dapat pahala. Puasa harus berniat supaya pahala. Zakat berniat supaya pahala. Umrah, haji berniat supaya dapat pahala. Fa hijratu ila Allah wa rasulih, itu maksudnya adalah makbulah. Hadis ini loh. Jadi hadis ini disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab beliau Arba'in Nawawi, di kitab Riyadhus Shalihin. Itu di nomor 1, hadisnya di anak nomor 1. Kenapa? Karena niat itu adalah awal dari segala perbuatan ibadah. Itu kuncinya. Nah, yang pertama dulu tentang perawinya. Jadi kan dalam hadis itu ada beberapa komponen yang harus kita ketahui, pahami, sehingga hadis itu tahu kualitasnya, dan itu juga mempengaruhi bagaimana hadis itu diperlakukan dan dipergunakan. Ada namanya rawi ini yang tukang riwayatkan, tukang padahkan, tukang sampaikan, itu perawi. Lalu ada matan itu isi hadisnya. Ada apa-apa jar ini bagus saja jar isinya. Jangan kayak itu. Kenapa? Karena bilangnya isinya bagus tapi rawinya pendusta, bisa jadi itu hadisnya bermasalah. Itu harus jelas perawinya siapa, sehingga kriteria sebuah hadis itu bisa diterima, makbulah, hadisnya bisa diperpegangi, dipakai, itu melalui seleksi yang ketat dan memiliki ilmu tersendiri. Ngarannya ilmu jarah wa ta'dil, ilmu tentang memahami bagaimana kualitas seorang perawi. Jadi bujur-bujur dia diperiksa, gurunya siapa, muridnya siapa, pemahamannya siapa, kelakuannya kayak apa, akhlaknya kayak apa, dari A sampai Z. Jadi kada gegampangan, kada bebarang aja, itu bujur-bujur diseleksi. Nah, seorang muslim itu harusnya kayak itu juga. Patokannya itu ayat inja akum fasikun binabai, inja akum fasikun binabain fatabayyan. Ini hadis tentang memvalidasi berita. Nah, ini sangat terpakai di dunia kita hari ini, yang mana hoax atau berita yang kada bujur rancak benar di media sosial kita, entah di TikTok, di Instagram, di X, di Facebook, sebenarnya di WA. Kadang hanyar isu jadi berita sudah, padahal belum apa-apa. Bagaimana jadinya apabila kita, bagaimana jadinya bila perang dunia ketiga? Apakah
Padahal itu hanya wacana. Nah mendengarnya kayak gila bujur lah gitu. Belum mana gitu. Kadang beritanya memang ada memadahkan sebujurnya kayak ini, tapi narasi yang dibangun itu seakan-akan ini sudah terjadi. Nah, kemampuan seorang muslim itu harusnya bisa memfilter apa yang didapat, apa yang didengar. Itu kada langsung diterima. Fatabayyanu, memang Al-Qur'an menyuruh. Jadi ketika kita memvalidasi berita dari manapun beritanya, itu sudah mengamalkan Al-Qur'an, ayat yang injakum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Ada dapat kabar innalillahi wa inna ilaihi raji'un, si anu meninggal. Wah, langsung di-share. Periksa dulu, nah keluarganya belum men-share meninggal, dicek dulu. Soalnya masuk ICU ya. Masuk ICU itu kan kada masih meninggal. Orang karena serangan jantung, mana masuknya ya bisa langsung di ICU. Walaupun orangnya masih sadar, bisa jadi ya. Dicek. Nah hadis itu melajari kan. Nah hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Siapa gerang Sayyidina Umar tuh? Huwa awwalu man summiya amirul mu'minin 'alal umum. Sammahu bidzalika ba'du sahabat. Jadi Sayyidina Umar ini adalah orang yang pertama dapat gelar Amirul Mukminin. Al-Khalifatul Awwal Amir. Nah, sebujurannya Amirul Mukminin itu pertama Sayyidina Umar. Zaman Sayyidina Abu Bakar itu belum populer lagi. Zaman Sayyidina Abu Bakar bang apa? Khalifah. Kan khalifah itu secara arti pengganti. Khalifatu Rasulillah, pengganti Rasulullah. Nah, kayak itu Sayyidina Abu Bakar. Yang dapat gelar Amirul Mukminin pertama siapa? Sayyidina Umar. Sejarahnya kayak itu. Banyak riwayat yang menyebutkan kenapa Sayyidina disebutkan Amirul Mukminin. Salah satu riwayat menyebutkan qila innahu qala linnas fi ba'di khutabi ayuhan nas antumul mu'minun wa ana amirukum. Dalam beberapa khutbah Sayyidina Umar tuh bepadah kayak itu. Ya ayuhan nas, wahai orang-orang, antumul mu'minun wa ana amirukum. Nah, Sayyidina Umar pas khutbah kayak itu, sehingga para sahabat fasummiya Amirul Mukminin, sehingga dikenal dengan Amirul Mukminin. Jadi sebelum itu Sayyidina disebut dengan khalifati Rasulillah, penggantinya Rasulullah. Kan khalifatu Rasulillah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina pengganti Sayyidina Abu Bakar. Tapi karena kepanjangan khalifati Rasulillah kepanjangan. Utsman harus saya berarti ini gelar aja bang, gelar maksudnya Amirul Mukminin ini kesan pemimpin kaum muslimin waktu itu ya. Sayyidina Utsman ya juga, Sayyidina Ali ya juga, Sayyidina Abu Bakar ya juga. Apa? Abu Thalib paman Nabi. Yang Amirul Mukminin Sayyidina Alinya, yang anak Ali ibnu Abi Thalib, Ali Sayyidina Ali. Nah Sayyidina Alinya yang jadi khalifah. Beliau dapat kunyah Abu Hafs. Jadi di Arab itu ngaran itu ada kunyahnya Abu Nabi Muhammad Abul Qasim, Sayyidina Bakar Abu Bakar, Sayyidina Umar Abu Hafs. Kenapa jadi Abu Hafs? An-Nabi sallallahu alaihi wasallam lima rawa fihi minasyiddah. Nabi Muhammad Sayyidina Umar ini orangnya keras, dan Hafs itu bahasa lain daripada Al-Asad singa. Jadi dalam bahasa Arab kosakata asad singa itu banyak. Atau nah ini disebut ini atau ini atau ini. Nah asad itu singa itu banyak bahasa Arabnya. Ada sebutin aja. Asad, Hafs, Fahad.
Bah itu Usama, Ghadanfar, banyak lagi, ngarannya banyak. Walaqabahu bil Faruq li anna Allah Ta'ala farraqa bihi bainal haqqi wal batil. Sayyidina Umar dapat gelar Al Faruq itu karena beliau farraqa itu memisahkan bainal haqqi wal batil. Beliau yang memisahkan al-haq dan yang al-batil. Tegas jelas al-haqnya ini, al-batil yang ini Sayyidina Umar. Makanya dapat gelar Al-Faruq, sang pembeda. Fahuwa awwalu man jahara bil Islam. Sayyidina Umar adalah orang pertama yang jahara itu memproklamirkan diri, mengumumkan saya Islam. Nah itu. Bahkan di riwayat yang lain disebutkan Sayyidina Umar ini pas masuk Islam tuh, kan sini tuh masuk Islam tuh ke rumah ading dulu. Sini nih jalan anak mendatangi Nabi. Ngapain kamu Umar? Mendatangi Muhammad, mau bunuh Mahawar Quraisy aja. Kemana pas itu? Itu ading kamu sudah Islam? Iya aja. Putar balik Umarnya ke rumah anak adingnya Fatimah binti Khattab. Fatimah binti Al-Khattab. Lakinya Sa'id bin Zaid. Ipar Sayyidina Umar tuh ngarannya Sa'id bin Zaid. Sampai ke situ kan ya mengatok. Nah, sebelum mengatok sudah mendengar bina suara orang mengaji di dalam rumah. Kan bilangnya kita ke rumah orang. Di dalam rumah tuh mengaji atau kayaknya orang yasinan. Mulai jauh-jauh tuh kan kedengaran walaupun ada bemek lah. Yasinan rame. Mulai jauh tuh kita mendengar sayup-sayup suara berdarah mengaji. Nah, Sayyidina Umar tuh pas masuk rumah ading kayak sebelumnya dengar kayak orang mengaji. Nah, suara apa nih? Mengatok. Bukanya. Ya Umar. Suara apa tadi? Ada. Apa suara apa tadi? Kada. Dilempang Sayyidina ading Fatimah tadi sampai berdarah. Kami mengaji, kami sudah masuk Islam. Di sini Umar melihat bang, ada awak, pian najis. Bang ya pas nak baca mandi dulu, mandi Sayyidina Umar itu baca, membaca. Sayyidina melihat keajaiban Al-Quran masuk Islam. Karena Sayyidina Umar ini memang salah satu ahli bahasa, sastrawan. Itu yang kurang dikenal, kurang diketahui. Sayyidina Umar ini ahli bahasa juga. Jadi ibarat ini apa ngarannya nih? Ya magang di balai bahasa lah. Pokoknya ahli bahasa jadi bahasa Arab. Masuk Islam langsung mendatangi Nabi, langsung syahadat. Nah, imbas syahadat itu Sayyidina Umar mendatangi para pembesar Quraisy. Bila nyepian melihat di pelem Umar tuh Sidin mengatok rumah buan pembesar Quraisy. Atau kayaknya saya kong. Ada apa Umar? Saya sudah berislam. Enggak sekarang juga aja. Pas itu pulang. Aku sudah berislam. Enggak sekarang juga. Bahkan ke Abu Jahal. Jadi Sayyidina Umar itu ada hubungan sama Abu Jahal. Mama Sayyidina Umar kah kayak itu. Keluarga Sayyidina Abu Jahalnya. Pokoknya ada hubungan keluarga. Lawan Abu Jahal kayak itu. Juga Umar kepada sudah Islam. Ini yang dimaksud awwaluman jahara bil Islam. Nah, dan ini sesuai doa Nabi. Wajadallahu bi da'watis sadiqil masduq lima qala sallallahu alaihi wasallam. Allah ma'izzal Islam bi ahabbir rajulaini ilaik bi Umar bin Khattab atau bi Amr bin Hisham. Ya Allah, kuatkanlah Islam, muliakanlah Islam dengan salah satu dari dua orang yang engkau sukai. Siapa? Umar bin Khattab dan Amr bin Hisham. Jadi Nabi inilah berdoa berdoa yang mungkin waktu itu mustahil. Sayyidina Umar ini keras memusuhi Islam. Abu Jahal keras memusuhi Islam. Sayyidina Umar ini tokoh keras memusuhi Islam. Abu Jahal sama. Tapi Nabi malah berdoa minta Islam dikuatkan dengan salah satu dua orang laki-laki ini yang secara logika waktu itu serasa mustahil masuk Islam.
tapi berdoa Nabi. Makanya kita bilanya berdoa sesuatu yang secara logika hari ini kada mungkin, kada apa-apa berdoa aja asal tuh bagus, kada ada masalah. Dunia tuh berputar. Dahulu kada ada ngaran negara Amerika, kada ada dahulu. Zaman Turki Utsmani adalah, ya belum. Waktu Utsmani jaya-jayanya itu berputar. Nah, keislaman Sayyidina Umar nih kayak itu juga. Fa asba Umar fa aslama. Lalu Sayyidina Umar itu masuk Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atani Jibril faqala, malaikat Jibril datang kepada Nabi, lalu ujar malaikat Jibril lah, qad istabsyara fariha ahlus sama bi Islam Umar. Sungguh gembira, gegap gempita para penduduk langit dengan Islamnya Sayyidina Umar. Wah, luar biasa. Sayyidina Umar masuk Islam, follower Sidin di langit ini ada gembira, wah masuk Islam. Ibaratnya itu kayak Indonesia menang melawan Bulgaria lah di FIFA series itu. Nah, itu Sayyidina Umar. Nah, wa huwa radhiyallahu anhu afdalus sahabati ba'da Abi Bakrin radhiyallahu taala. Sayyidina Umar ini sahabat nomor 2 paling afdal sesudah Sayyidina Abu Bakar. Jadi sahabat Nabi paling afdal nomor 1-nya siapa? Abu Bakar. Nomor 2 Sayyidina Umar. Sahabat sepakat. Kenapa? Ala kasrati ilmihi, karena ilmunya, wa wufuri fahmi, kesempurnaan pemahaman beliau, wa zuhdihi, zuhudnya, wa tawadhu'ihi, tawadhu'nya, wa rifqihi bil muslimin, kasih sayangnya kepada kaum muslimin, wa timami bi masalihihim, dan perhatian beliau terhadap maslahat kaum muslimin. Nah itu hadisnya. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat, ay innama sihhatuha binniyatiha, fala yasihhul amalu biduni niyati. Maka tidak sah suatu amal ibadah bila tanpa niat. Makanya dalam mazhab Syafi'i, bilanya puasa wajib kada ingat berniat. Sebelum maghrib teguring orangnya. Sebelum maghrib teguring. Sebelum maghrib hari Senin teguring. Puyuhan benar. Bangun imbah subuh hari Selasa. Bangun imbah subuh hari Selasa. Nah ini kada berniat. Buka kada sampat, sahur kada sampat. Kayak apa makanya? Kalau nya dalam mazhab Syafi'i, orang ini kada kau puasa sudah kelewat dah. Tapi disuruh kayak orang puasa. Kenapa? Karena menghormati bulan Ramadan. Nah, jadi harus kayak orang puasa juga. Ada boleh yang wah, kada kau sahur nah, mokel aja ke warung. Kada boleh sebujurnya. Wa inna malikul limrim manawa. Sesungguhnya setiap seseorang, setiap manusia itu adalah manawa. Jaza'u manara fi amalihi min khairin aw syarrin. Jadi ukuran suatu amal itu tergantung niatnya. Maka semakin bagus niatnya, semakin banyak niatnya, semakin banyak pahalanya. Jadi ada ulama Yaman tuh yang menulis kitab khusus tentang niat. Jadi suatu ibadah makin banyak niatnya, makin banyak pahalanya. Misal azan zuhur misalnya, Allahu Akbar, tulak orangnya ke masjid. Baudo kan misalnya di masjid, misalnya wudu di masjid, tuntung baudo, masuk ke masjid. Nah, niatnya apa? Sembahyang qobliyah zuhur, tahiyatul masjid, sembahyang sunah wudu. Wah, terimpal tuh, banyak pahalanya. Bilanya datang ke masjid, sembahyang sunah mutlak aja, dah hedat. Itu aja kan ada banyak niatnya, jadi dibanyaki macam-macam apa kan.
itu memperbanyak pahala. Fahadhil jumlah afadat ghaira ma afadatu illa allati qablaha li anna tilka afadat anal amal la yakunu mu'tabaran syar'an illa binniyah. Wa hadhihi afadat anal insan ya'udu 'alaihi min nafi amalihi wa dararihi bi hasabi niyyatihi. Jadi amal perbuatan itu baik atau buruk ditentukan dari niatnya. Iya. Sekali aja langsung enggak ya setahun di situ. Oh iya.